Sobat Perpus, salam pena. Dari baca, lahir kata. Dari kata, tumbuh makna. Perkenalkan, namaku Deslina Ayuning Tias, siswi kelas 10 MA Masyudia. Hari ini, aku akan meresensi satu buku. Buku ini berjudul Ubur-Ubur Lembur yang ditulis oleh Raditya Dika dan diterbitkan pada tahun 2018 oleh Gagas Media. Dengan jumlah halaman mencapai 232 halaman dan dimensi mencapai 13 kali 20 cm. Setiap orang pasti pernah punya masalah, entah itu kecil maupun besar, entah itu mudah maupun susah. Dan juga setiap orang pasti punya cara tersendiri dalam mengatasi permasalahannya. Namun jarang dari mereka menyelesaikan masalah dengan tertawa. Terdengar aneh, namun itulah yang bisa kita ambil dari buku ini. Menceritakan tentang kisah seorang pemuda yang hidup bagaikan seekor ubur-ubur, tanpa arah, tanpa semangat, dan hanya bisa mengikuti alur yang ada. Namun semua hal itu sirna saat ia menjadi penulis buku. Ia merasa menjadi kepribadian yang lebih ceria, humoris, dan juga mampu bangkit di tengah ketidakpastian. Karena isi dari buku ini menceritakan tentang masa muda si penulis, membuat pembaca bisa merasakannya. Ditambah dengan latar belakang penulis yang identik dengan kondisi anak muda zaman sekarang, membuat buku ini bukan sekedar novel komedi biasa, namun sebuah perantara untuk bangkit dari keputusasaan. Dari sudut pandang yang digunakan dalam buku ini menunjukkan adanya kemajuan dari buku-buku sebelumnya. Mengapa? Karena pada buku-buku sebelumnya, penulis menggunakan keseluruhan dari sudut pandangnya. Namun, hal itu tidak berlaku lagi dalam buku ini. Bisa dibuktikan di beberapa bab terdapat sebagian tokoh yang diberi sudut pandangnya tersendiri. Hal ini juga menunjukkan bahwa penulis melakukan evaluasi dan juga improvisasi di tiap karyanya. Hal itulah yang membuat buku ini punya banyak sekali kelebihan. Pertama, buku ini memiliki ilustrasi yang cenderung ikonik sehingga mudah ditangkap oleh mata dan diingat. Ilustrasi ini juga berfungsi sebagai petunjuk sebelum kita membaca inti dari ceritanya. Yang kedua, perpaduan esai autobiografis, humor, dan juga refleksi membuat buku ini terkesan revolusioner. Mengapa? Karena jarang sekali penulis Indonesia yang bisa mengolah banyak genre dalam satu buku. Yang ketiga, selain ceritanya yang relevan bagi anak muda, komedi yang menjadi genre utama dalam buku ini juga selalu bisa memberikan punchline yang membuat pembacanya tertawa hanya dengan membayangkannya saja. Dilanjut dengan teknik retrospektif paratekstual yang menempatkan alasan pemilihan judul di bagian akhir, bukan di bagian awal, menjadikan buku ini punya ciri khas tersendiri. Sayangnya, kelebihan tadi tidak membuat buku ini menjadi yang sempurna loh teman-teman. Masih banyak kalimat yang penulisannya kurang efektif dan pola cerita yang berulang-ulang membuat pembaca merasa familiar dengan alur ceritanya. Mengapa hal ini bisa menjadi kekurangan? Karena semakin pembaca bisa menebak alurnya, semakin monoton plot ceritanya. Meski begitu, buku ini menyelipkan banyak makna loh teman-teman, seperti pencarian jati diri, kegagalan, hingga keberanian untuk terus melangkah dan melangkah. Dan buku ini memberikan cara terbaik untuk mengatasi segala permasalahan, yaitu dengan tertawa. Ubur-Ubur Lembur bukan novel komedi biasa, melainkan representasi dari emosi seorang yang mencoba untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Meski butuh waktu dan pengorbanan, serta lika-liku yang penuh tantangan, membuat siapapun harus siap jika akhir yang diinginkan tak sesuai dengan kemauan. Dan bagi buku ini, lika-liku yang penuh tantangan tadi bukan menjadi masalah untuk menggapai masa depan yang akan kita dapatkan. Novel ini sangat relevan dan cocok bagi kaum muda yang sedang mengalami kesulitan, dan cocok bagi siapapun yang ingin memahami bahwa proses menjadi dewasa tak selamanya harus dipenuhi dengan rasa tegang. Dan itulah tadi resensi buku Ubur-Ubur Lembur oleh Deslina Ayuning Tias. Sampai jumpa di resensi berikutnya.